ano kayo begitu? Ini adalah video tentang opini, analisa, dan sudut pandang yang kemungkinan bisa sama atau bahkan jauh berbeda dari apa yang Anda pikirkan. Maka, hargai perbedaan dan silahkan tulis sudut pandang Anda di kolom komentar. Ya, alasan selanjutnya adalah adanya tekanan dari kelompok masyarakat itu sendiri. Misalkan sebagai mana yang terjadi sekarang ketika ada polemik sampradaya itu, banyak yang mengatakan bahwa sampradaya ini adalah yang merecoki dan menjadi perongrong agama Hindu, walau fakta yang terjadi di lapangan justru mereka kelompok spiritual ini yang lebih teguh keyakinannya. Saya melihat, karena saya memantau dari tahun 2000 itu saya mengikutinya, hampir tidak ada, kalaupun ada itu mungkin 1% saja pengikut sampradaya Hare Krishna ini atau kelompok Satya Sai Baba yang berpindah agama menjadi mualaf. Walaupun ada, sekali lagi ada beberapa persennya, mungkin karena mereka hanya barang-barang senang saja mengikuti, sekedar mengikuti tetapi tidak mendalami ajarannya. Mereka teguh, terutama saya tahu di sampradaya kesadaran Krishna itu mereka menerapkan disiplin yang sangat ketat sekali. Itu mereka menjadi benar-benar militan, menganggap sebagai Krishna sebagai Tuhan Yang Maha Esa, dan ketika mereka tidak, kalau seperti di Muslim itu kan dikatakan ada mengalami kejatuhan ketika mereka menjadi murtad, berpindah dari agama Islam, itu mereka akan dikatakan memasuki dapat neraka saja. Nah, di kelompok sampradaya kesadaran Krishna itu hampir-hampir sama. Jadi mereka bisa memegang teguh konsep keyakinannya itu sehingga tidak mudah bagi mereka untuk berpindah keyakinan. Jangankan berpindah agama, bahkan berpindah kelompok spiritual saja mereka jarang yang tidak bisa, tidak akan melakukannya karena mereka sudah cinta mati dengan keyakinannya bahwa Tuhan dalam tanda kutip Krishna adalah penyelamat dari itu sendiri, bahwasanya hanya Krishna dan guru sajalah yang menyelamatkan jiwa mereka untuk bisa memperoleh mukti atau moksa. Jadi kecil kemungkinan jika mereka sampai menjadi mualaf. Jadi dalam hal ini, sebagaimana yang sudah saya singgung di awal, buku-buku yang diterbitkan oleh orang-orang pengikut dari sampradaya kesadaran Krishna ini saya rekomendasikan untuk dibaca. Kalau tidak dibaca silakan pinjam dari saya, hanya untuk sekedar perbandingan saja bagaimana mereka justru meneguhkan keyakinan mereka terhadap Hindu. Walaupun underline ya, di garis bawahi,
Walaupun ada beberapa orang, ini beberapa oknum yang tidak bisa menjalankan ajarannya, sehingga mereka membuat ketersinggungan, membuat seolah-olah kebenaran itu hanya menjadi milik mereka saja, dan pernah menyalah-nyalahkan agama dan keyakinan orang lain, terutama agama Hindu yang sebalik. It ever happen, itu pernah terjadi dan harus diakui sejujurnya. Dan dari itu ya, kalau memang merasa melakukan demikian ya sudah, minta maaf dan kita saling bermaaf-maafan, dan kita coba sekarang bahu-membahu untuk menemukan titik temunya, bahwasanya kita sama-sama Hindu, bahwasanya kita sama-sama berada dalam payung agama yang intinya adalah Sanatana Dharma, yang juga meyakini adanya Pancasrada dan lain sebagainya, apa yang dianut oleh dan dimaksudkan sebagai penganut keyakinan Hindu. Nah, hal-hal lainnya yakni yang kembali menjadi sorotan atau alasan orang-orang meninggalkan Hindu, sebagaimana yang sudah saya sebut di awal, itu kurangnya srada, kurangnya keyakinan, kurangnya ilmu agama yang diberikan sebagai bekal generasi muda Hindu ketika mereka akhirnya berpetualang pergi ke tempat-tempat di mana Hindu menjadi minoritas. Kalau masih di Bali sih ya kemungkinan masih aman, bisa, karena kita tidak berinteraksi dengan misionaris atau para pendakwah itu secara banyak. Walaupun saat sekarang saya tahu, saya ada catatan juga di beberapa tempat di Buleleng ini, di bagian pesisir itu sudah hampir dikuasai oleh saudara kita dari Muslim, dan di pegunungan itu juga banyak dikuasai oleh saudara kita yang berasal dari umat Kristiani. So, alasan kedua yakni biasanya menyangkut masalah rumitnya mereka melakukan upacara atau upakara. Bagaimana ya, saya kira semua orang sudah tahu bahwasanya Bali itu identik dengan Banten, Banten itu identik dengan upacara yang besar-besar, sedikit mahal biasanya. Walaupun orang mungkin akan mengatakan, saya lihat di perdebatan di sosmed mengatakan, wah, orang ini yang mengatakan bahwa Hindu itu mahal, Hindu itu banyak ritual, saya kira adalah orang-orang yang memang malas untuk membuat Banten. Oke, beberapa orang pernyataan itu tidak sepenuhnya salah, tetapi juga tidak bisa dikatakan benar. Dalam artian begini, dalam Hindu, katakanlah di Bali, kita dikenalkan bahwasanya ada 3 tingkatan dalam berupacara, yakni nista, madya, dan utama. Walaupun kata nista ini memang seharusnya kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia itu, nista itu adalah hina. Konsep berpikir manusia biasanya ketika mengatakan nista itu adalah keterhinaan. Jadi walaupun itu sesungguhnya bahasa yang lebih elegan, bahasa yang lebih bagus dipergunakan itu adalah tingkatan Banten yang alit, madya, dan utama atau ageng. Tetapi karena sudah dari dulu istilah bahasa itu dipakai nista, jadi walaupun ada pilihan, ya terserah mau ini Bantenista, madya, utama, boleh-boleh saja. Orang cenderung tidak akan memilih yang nista. Paling kecil sudah yang madya sekali, dan itu cost expensive. Ada nilai Bantennya juga lumayan, apalagi jika kemudian orang yang akan memiliki upacara tersebut tidak sepenuhnya bisa menjahitan. Jadi ini akan menjadi benar-benar mahal. Maka syukurlah bagi saudara-saudara kita yang memiliki istri yang mencintai, yang bisa punya waktu dan juga bisa untuk membuat bebantenan. Ini sangat menekan biaya sekali, karena biaya berupacara itu terus terang mahal sekali. Sekali lagi, walaupun diberikan choice, diberikan pilihan untuk bisa menggunakan yang alit, madya, atau utama, tapi biasanya karena konsep dan cara berpikir kita sudah dicekoki bahwa yang nista itu adalah yang hina, paling bawah, dan biasanya dianggap kurang. Karena bahasa tukang Banten kan ada begitu, ada orang-orang yang memang mungkin kompetisi begitu bersaing sehingga mereka biasanya menyalah-nyalahkan, loh kok begitu, biasanya begini. Padahal yang mengatakan harus begini, harus begitu kan kita sendiri. Tuhan tidak pernah meminta-minta, itu berarti tidak pernah
menyalah-nyalahkan, oh harusnya begini, ini kurang begini, bantuannya harus begitu, kalau tidak begini harus kepanasan. Itu kan kita saja yang gini kan. Jadi yang membuat sebenarnya ritualnya sebenarnya tidak mahal kalau kita bisa membuatnya, kita bisa mempunyai waktu untuk membuatnya, dan kita juga mengerti. Jadi karena untuk upacara yang misalkan hari raya saja untuk membeli bahan saja, itu kalau tidak bisa membuatnya sendiri sudah ratusan ribu, mungkin 300 sampai 500 ribu. Jika dak sini saja harus beli, jika gantung-gantung saja harus beli, juga buatnya, jadi semuanya mahal. Wajar jika kemudian upacara agama Hindu disebut sebagai upacara agama yang mahal, walaupun sebenarnya tidak mahal. Yang jadi persoalan kemudian adalah ketika kita, kalau ini misalkan untuk upacara yang dilakukan sendiri untuk keluarga, kita masih bisa memilihnya. Misalkan upacara untuk 3 bulanan mungkin cukup hanya dengan upacara yang sederhana itu saja, tidak mesti menggunakan beban tenan yang dibalinya, tetapi seperti kebiasaan kawinan orang menikah itu bisa cukup sah di sana. Tapi biasanya sekarang orang tidak begitu karena dituntut oleh rasa gengsinya sendiri. Kemudian ketika biasanya di Bali itu seringnya ada peturunan yang dirasa cukup memberatkan. Belum lagi kalau misalkan di desa itu masing-masing orang kan harus menyungsung trikayangan 3, belum lagi ada pesanakannya. Kalau itu mengalami rehab atau ada piodalan, tentu ada peturunan yang jika tidak di backup oleh, misalkan kalau di tempat saya itu di backup oleh LPD, jadi running well saja, peturunan tidak banyak. Tetapi di sanggar keluarga biasanya itu lebih mahal lagi. Belum lagi kalau kita nyungsung pemasan. Banyak peturunan ini yang membuat orang-orang, terutama apalagi jika keadaan ekonominya lagi sulit, terjepit, itu akan merasakan beratnya atau menjadi beban dalam beragama. Karena saya sendiri adalah pengurus, jadi di bagian bendahara, jadi saya tahu bagaimana kerama itu selama ini banyak sekali yang tunggakannya yang meminta perpanjangan waktu, dan biasanya hanya membayar ketika last minute, ketika sudah tempo waktunya sudah gini baru mereka berusaha membayarnya, atau banyak yang mencicilnya karena memang dirasa membebani, memberatkan dengan jumlah-jumlah yang sekian. Walaupun sekali lagi saya bilang, kalau kita mau hitung-hitungan sebenarnya tidak terlalu berat kalau dicicil. Misalkan kita kena peturunan 300.000, kalau itu dibayar langsung mungkin terkesan berat. Tetapi jika kita berpikir 300.000 dibagi 30 berarti 10.000 per hari. Kalau diberikan waktu selama 6 bulan ya sudah bagi lagi. Berarti kan kecil sekali sebenarnya. Ini hanya hitung-hitungan dan cara kita mengelola keuangan saja. Tetapi bagi sebagian orang yang memang kalau sudah dalam keadaan ekonomi lagi sulit, terus sudah tidak memiliki pekerjaan yang tetap, ini akan dirasakan sebagai hal yang membebani dan memberatkan. Aturan-aturan dan tradisi yang juga dalam tanda kutip kurang bisa menyelaraskan dengan perkembangan zaman, ini juga biasanya menjadi alasan orang untuk berpindah agama. Lantas penyebab yang lainnya adalah keadaan ekonomi. Bagaimana kita yang tahu? Di Bali saya sendiri heran, Bali itu sebagai penyumbang devisa yang besar sekali ke negara karena pariwisatanya. Tetapi anehnya di Bali, di tanah Bali ini kita masih menemukan, dan karena saya tahu teman saya memiliki organisasi Saya Peduli yang juga mensurvei, biasanya memberikan bantuan kepada sembako. Dia punya data yang bagus sekali di tiap tempat desa itu orang-orang atau keluarga miskin. Jadi kemiskinan ini yang banyak dilirik oleh para misionaris tersebut. Biasanya apalagi sudah miskin, banyak sakit-sakitnya lagi kan. Jadi mereka datang dengan perbantuan, memberikan sembako, menjadi donatur keluarga, mengadopsi anak-anak mereka untuk bisa bersekolah, tetapi kemudian juga mengkonversi keyakinan mereka. Ketika anak-anak tersebut sudah diadopsi, disekolahkan, tapi disekolahkan di
tempat atau sekolah yang memang memiliki basic agama mereka. Jadi terkonversi agama dan keyakinan mereka secara perlahan. Jadi itu beberapa faktor saya kira yang menjadi alasan jelas kenapa Hindu saat ini banyak generasi muda Hindu yang putri khususnya itu gampang sekali orang tuanya saya juga bingung. Orang tua mereka kayaknya lebih legowo isi saja mengikhlaskan merelakan gadisnya putrinya itu untuk kawin dengan pilihan anaknya walaupun sudah beda agama, itu daripada harus nyeron istilahnya turun ke sudra itu kurang serem bagi mereka. Tetapi ketika mereka diambil oleh orang yang beragama lain, justru mereka fine-fine saja. Itu kita lihat. Dan juga banyak yang justru sekarang kita lihat bagaimana penggembosan agama Hindu dilakukan justru oleh kita sendiri, dengan kita satu tidak bisa menjaga budaya kita. Jadi ya mari kita coba bersama untuk menjaga nama baik agama ini supaya tidak dilihat atau dinilai oleh orang lain yang tidak sekeyakinan itu dengan hal yang tidak baik pula, supaya mereka tidak mencibir. Misalkan kita yang ada sekarang kan bisa kita lihat bagaimana ketika TikTok ini masuk, banyak orang joget-joget, orang sambil lunas tirti juga begini dengan pakaian mereka bersembahyang ke pura, ada yang dalam tanda kutip terlalu transparan, walaupun itu bagi kita biasa-biasa saja karena pikiran kita untuk sembahyang ke pura bukan untuk melihat yang bening-bening seperti itu, tetapi di mata orang lain di dalam keyakinan yang mereka seharusnya serba tertutup, menutup auratnya. Jadi kita dianggap sebagai yang agama yang suka menampilkan aurat. Kemudian ada juga budaya joget yang di sosial media itu menyebar banyak sekali, bahkan di grup-grup sosial media yang bukan Hindu Bali, sehingga ini menjadi cibiran, menjadi sorotan bagaimana karena budaya dan agama itu hampir tidak bisa dipisahkan, tampak begitu saling keterkaitan, sehingga jika ada orang yang dalam tanda kutip budayanya tidak mencerminkan nilai-nilai kesusilaan, itu justru akan menyemprot agama yang dianut oleh penganut budaya tersebut. Kajen misalkan juga, terus ada judian bola adil atau bong-bongan yang mereka lihat juga terjadi ketika ada piodalan atau upacara di pura. Jadi ini agama Hindu sebenarnya itu agama apa? Kok ada hal-hal yang dilarang oleh agama, misalkan perjudian misalnya. Ada orang yang minum-minum bahkan di areal pura tempat ibadah itu. What's wrong? Apakah memang itu yang diajarkan oleh agama itu? Pandangan orang kan demikian. Jadi tidak salah jika orang lain menilai hal demikian kepada kita karena kita menampilkannya seperti itu. Jadi supaya agama kita dihargai dan dihormati oleh orang lain, sejujurnya setidaknya seharusnya kita mulai menghargai diri sendiri. Kita lihat di pemberitaan akhir-akhir ini, bahkan kita kecolongan oleh beberapa tamu wisatawan yang bahkan naik ke Padmasana itu duduk di sana seakan-akan menjadi Tuhan atau Tuan, melecehkan tempat suci agama Hindu khususnya. Dan pelecehan, penghinaan seperti ini sudah bukan sekali dua kali saja, sudah terjadi berulang-ulang kali, dan ini seharusnya menjadi sorotan, menjadi highlight bagi kita semua bahwasanya ada yang salah selama ini. Ada sesuatu yang harus kita perbaiki dari dalam diri kita sendiri supaya ini bisa menjadi pelajaran, perenungan, kajian untuk kita berbenah semua, membenahi citra Hindu di mata orang lain. Jadi kita sendiri harus bersama-sama ini saling mengingatkan sekali lagi supaya kita tidak cenderung untuk menyalahkan orang lain, menyalahkan saudara-saudara sekeyakinan Hindu. Tetapi ini adalah kekeliruan yang mesti kita kenali bersama, kita benahi bersama, sehingga kedepannya Hindu bisa bangkit dan berjaya kembali dalam tatanan yang adiluhung.
Jadi saya kira itu beberapa hal yang perlu kita cermati dulu. Saya kira masih banyak hal-hal yang mesti kita pelajari, kita kaji, kita lihat bersama-sama bagaimana apa dan seharusnya yang dibenahi dari umat Hindu agar ia bisa tetap bertahan dalam kemajuan ini, dalam begitu heterogennya beragama. Karena di Bali sekarang sudah hampir banyak sekali ya pencampuran agama, keyakinan tidak seperti dulu, masih homogen, sebagian besar itu menganut agama Hindu, jadi fine-fine saja. Tapi ketika kita sudah berada dalam lingkungan yang heterogen, banyak misalkan tinggal di BTN, ada orang Kristen, ada orang Muslim, ada orang Buddha, Cina, dan lain sebagainya, itu kita dituntut untuk bisa menjaga keyakinan kita sendiri tapi dengan serada yang masuk akal. Kita bisa menerangkan, kita bisa menjelaskan kepada orang lain apa yang menjadi tuduhan dan prasangka atau hal-hal yang belum bisa mereka mengerti dengan cara yang logis, dengan cara yang masuk akal, sehingga agama kita, agama yang dulunya di zaman Majapahit itu menjadi agama besar, tidak terus mengerucut, tidak terus mengerdil menjadi agama yang terus minoritas. Jadi tetap bangga menjadi agama Hindu, dan mari kita bersatu, bukannya saling menyalahkan sesama penganut Hindu sebagai parasit, sebagai biang keroknya. Oke, ada beberapa hal yang harus kita perbaiki, terutama kita belajar dari polemik sampradaya ini. Hal-hal yang perlu kita keep, hal-hal yang perlu kita tambahi, kekurangan yang perlu kita isi, sehingga kelak selanjutnya tidak ada lagi orang-orang yang bisa merusak keyakinan kita, entah dari eksternal, dari faktor luar ataupun faktor dari dalam. Mari kita bersatu padu untuk membuat Hindu berjaya kembali. Demikian ulasan singkat ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian. Semoga pikiran baik datang dari segala arah. Om Anubhadra Kartapu Yantu Wiswata. Om Santi 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 Om.